Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran tematik tema 5, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insya Allah baik-baik saja ya. Bu Indri harap kalian baik-baik saja dan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa belajar. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kita kali ini selalu diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keadaan cuaca. Cuaca pasti tidak asing ya di telinga kalian. Pasti udah sering dengar. Kadang banyak orang yang bilang hari ini cuacanya mendung, hari ini cuacanya hujan, hari ini cuacanya cerah dan sebagainya. Nah, di sini kita akan mempelajari itu semua tentang cuaca. Yuk, mari kita belajar dengan baik, yaitu belajar tentang keadaan cuaca. Nah, sekarang kita lihat cuaca di masing-masing daerah. Bu Indri mencontohkan di daerah Jakarta. Ada lokasinya Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan sebagainya. Cuaca yang diamati yaitu cuaca pagi, siang, malam, dan dini hari. Ternyata setelah kita lihat dari Jakarta Pusat sampai Jakarta Barat memiliki perbedaan cuaca dalam satu hari, yaitu dari pagi sampai dini hari. Begitu ya. Udah paham di sini? Berarti cuaca itu berbeda di tempat-tempat tertentu, berbeda di masing-masing tempat ya, bisa dipahami. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dan pada jangka waktu tertentu. Maksud dari suatu tempat yaitu pada berbagai tempat. Contohnya tadi ada Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Itu keadaan cuacanya berbeda. Pada jangka waktu tertentu maksudnya seperti apa? Untuk waktu pagi, siang, malam, dan dini hari di suatu tempat dengan tempat yang lainnya memiliki cuaca yang berbeda seperti itu. Cuaca dapat diperkirakan dari hasil pengamatan cuaca yang dilakukan secara terus-menerus oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berpusat di Jakarta. Nah, BMKG ini badan yang akan mengamati keadaan cuaca yang ada di seluruh Indonesia. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Terkadang
cerah, berawan, mendung, ataupun hujan. Keadaan cuaca yang berubah-ubah membuat kegiatan manusia berubah. Selain itu juga berpengaruh terhadap pakaian yang dikenakan, minuman dan makanan, dan alat lainnya. Semisal ketika cuaca hujan, kita pasti akan memakai pakaian double, yaitu dengan memakai jaket, minum, dan makanan yang hangat agar tidak terlalu merasakan dingin. Begitu maksudnya. Tadi sudah kita mengenal tentang cuaca. Nah, sekarang kita akan mengenal simbol cuaca. Yang pertama yaitu simbol cuaca cerah, yang kedua mendung, yang ketiga hujan, yang keempat berawan, dan yang kelima malam hari yang cerah. Windri mengingatkan lagi, untuk cuaca itu tidak hanya terjadi pada pagi sampai sore hari, tapi juga terjadi pada malam hari. Kadang kalau malam hari ada malam hari yang cerah, ada malam hari yang mendung, ada malam hari yang hujan, ada malam hari yang berawan. Begitu. Mari kita belajar tentang keadaan cuaca dari simbol-simbol cuaca. Yang pertama yaitu Bu Indri memberikan simbol cerah, ya, cuaca cerah. Pada saat keadaan cuaca cerah, matahari akan bersinar terang, langit tampak cerah atau warna biru, udara terasa hangat atau panas, tidak terlalu banyak awan. Itulah keadaan ketika cuaca cerah. Yang selanjutnya yaitu keadaan cuaca berawan. Pada saat keadaan cuaca berawan, cahaya matahari terhalang oleh awan. Jadi cahaya matahari tidak dapat sampai ke bumi. Udara terasa panas. Beberapa udara akan bergerombol dan membentuk awan besar sehingga berpotensi mendung. Dapat juga kita lihat untuk cuaca berawan itu mataharinya terlihat sedikit dan banyak awannya. Begitu ya, bisa dipahami. Untuk selanjutnya yaitu cuaca mendung. Kalau pada simbol yaitu awannya terlihat hitam. Coba kita lihat, pada saat keadaan cuaca mendung, matahari tertutup oleh awan. Karena itu tidak ada sinar matahari. Langit berubah menjadi gelap, menandakan akan turun hujan. Jadi mendung itu biasanya menandakan akan adanya turun hujan. Untuk selanjutnya yaitu keadaan cuaca hujan. Pada saat keadaan cuaca hujan, matahari tertutup oleh awan. Karena itu tidak ada sinar matahari. Langit berubah menjadi gelap, turun butir-butir air dari awan, udara terasa dingin. Ketika hujan, kadang terdengar kilat dan petir. Nah, ini ciri khas dari hujan ya. Biasanya sangat gelap keadaan langitnya. Turunlah titik-titik air dan biasanya ada kilat atau petir. Keadaan selanjutnya yaitu malam hari cerah. Pada saat keadaan cuaca malam hari yang cerah, langit dipenuhi dengan bintang dan bulan. Sinar bulan bersinar terang,
udara terasa dingin. Itulah keadaan pada saat malam hari. Mari kita berlatih. Sekarang anak-anak buka buku halaman 3-5 ya. Kita akan mengetahui cuaca berdasarkan gambar yang ada di sampingnya. Untuk yang pertama yaitu dapat kita lihat ada awan, kemudian hitam-hitam, berarti apa? Mendung. Kemudian ada matahari tanpa ada awan-awan di sekitarnya, berarti cerah. Yang selanjutnya ada orang sedang memakai payung, berarti cuaca apa? Betul, cuaca hujan. Untuk selanjutnya cuaca pada pagi hari, yaitu cuaca cerah karena hanya terlihat matahari. Matahari muncul dari balik pegunungan, jadi cuacanya cerah. Untuk selanjutnya yaitu ada 2 awan putih-putih, berarti namanya cuaca berawan. Begitu ya. Untuk selanjutnya mari berlatih, dikerjakan sendiri ya, mencoba mengerjakan sendiri. Untuk tugas ini tidak dikumpulkan, hanya untuk latihan saja. Begitu ya, semangat. Nah, sekarang apa sih yang harus dilakukan ketika turun hujan? Hujan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kita tidak boleh mencela hujan. Hal yang bisa kamu lakukan ketika turun hujan yaitu berdoa. Tahu nggak sih, waktu-waktu hujan adalah waktu yang mustajab untuk berdoa loh. Doa ketika turun hujan yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Doanya seperti ini ya. Allahumma shayyiban nafi'an, yang artinya, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Oleh karena itu, anandaku, ketika turun hujan jangan malah kok turun hujan ya gitu, tapi seharusnya langsung berdoa. Diingat-ingat ya doanya. Untuk tugasnya yaitu anak-anak mengamati kondisi lingkungan di daerah kalian dan tuliskan pada tabel di bawah ini dengan menggunakan nama dari cuaca. Tulislah di buku tulis. Nah, anak-anak membuat tabel seperti yang Bu Indri tunjukkan ya. Kemudian menjawab pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Cuaca apakah yang sering terjadi di daerahmu pada 5 hari itu? Bagaimana keadaan cuaca yang sering terjadi tersebut? Nah, nanti ditulis di buku, kemudian setelah 5 hari setelah diamati menjawab pertanyaan lalu dikumpulkan ke Bu Indri. Dikumpulkan berarti hari Selasa pekan depan ya. Bu Indri tunggu. Pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pembelajaran sudah selesai. Mari kita tutup pembelajarannya. Jika ada kesalahan, Bu Indri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak selalu semangat dan jangan lupa selalu ibadah setiap hari. Siap?